Kabupaten Majalengka Forkopimda dan para kepala dinas juga hadir dalam kesempatan ini, hadir bersama kita semua warga desa Jatiraga, utamanya di keluarga Pak Dede Yayan sebagai almarhum. Tentunya dalam kesempatan ini sedikit kami laporkan Pak Bupati bahwa meninggalnya Pak Dede Yayan ini, beliau adalah sebagai Ketua BUM Desa Jatiraga, Pak. Pada saat kejadian kemarin yang bersangkutan sedang berada di lokasi, Pak. Karena sebagai Ketua BUMDes, beliau juga sebagai penggagas kemitraan, sehingga berada di sana mengawal kegiatan penggarapan lahan yang sudah dikoordinasikan dengan kemitraan, Pak. Pada saat itu ya mungkin terjadi ada serangan dari pihak yang tidak dikenal dan terjadilah bentrokan, Pak, yang mengakibatkan 2 orang sebagai korban. Satu adalah Pak Dede Yayan sebagai warga desa Jatiraga, satunya adalah Pak Suhenda, warga desa Sumber Kulon, Pak. Di samping silaturahmi atau kunjungan bersama Bupati, Kapolres, dan Dandim adalah ingin menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya saudara kita, saudara Dede Yayan, dan beliau sebagai Ketua BUMDes dan sekaligus juga forum kemitraan dengan PPG Pabrik Gula Jati 7 Raja Wali, ya. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, siapapun tidak bisa menerima kenyataan seperti ini, ya. Apalagi dengan perlakuan yang terjadi oleh sekelompok orang yang sengaja ingin menganiaya warga kita. Namun inilah kejadian yang sudah terjadi, ya, sehingga kita anggap ini sebagai sebuah musibah, dan yang namanya musibah itu adalah Allah yang mengatur. Sehingga bagaimana kita menerima kenyataan yang sangat sedih dan memprihatinkan ini yang tidak kita inginkan semua, ya. Oleh karena itu, ya, lagi-lagi pada kesempatan ini saya memahami perasaan keluarga dan masyarakat Jatiraga dengan kejadian kemarin, ya. Apalagi kejadiannya sangat sporadis begitu, ya, terjadi penganiayaan yang menimbulkan 2 korban jiwa rakyat saya, rakyat Kabupaten Majalengka, tepatnya di Sumber Kulon dan di Desa Jatiraga. Saya sebagai Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim tentu berharap, ya, karena ini kejadian sudah terjadi dan menimpa kita, saya mohon Pak Camat, para kubu, para kepala desa, kita lebih banyak memberikan perhatian kepada keluarga duka, ya. Kita perhatikan, kita berikan dorongan, kita berikan semangat, kita berikan doa yang utamanya kepada almarhum yang telah meninggalkan kita, dan mohon dijaga agar jangan ada terjadi niatan-niatan yang dapat menimbulkan kekacauan lebih besar. Sebagai warga Majalengka tentu kita sangat tidak menerima kenyataan ini, ya. Tapi kenyataan ini juga harus kita pahami sebagai takdir, begitu. Oleh karena itu mohon dijaga Pak Kapolsek pada Lamil agar rakyat di Desa Jati 7 tidak terpancing, ya. Tidak terpancing. Saya sudah langsung mengirimkan pesan ke mass media, saya ingin pelaku itu diproses, ya, melalui proses hukum yang berlaku, diberikan hukuman yang seadil-adilnya, ya, kepada mereka yang sudah menganiaya rakyat Majalengka. Ya, cek sunah nama lamun pika amakeun hayang ngabalas urang teh, ya. Tapi inilah bukan tipe warga Majalengka. Karena ini kejadian selalu berulang, selalu terjadi, dan kita yang selalu dirugikan, ya. Apa salahnya kita? Mereka bertindak seperti itu. Apalagi di sana
pepentolnya itu adalah sebagai anggota yang terhormat, anggota DPRD ya Kabupaten Indramayu. Ini kan lebih membuat penilaian terhadap mereka ya lebih negatif lagi ya. Sehingga sebagai kita, sebagai orang yang teraniaya, keluarga terutama, ya tentu pertama kami dengan Pak Dandim, Pak Kapolres, dan para OPD yang hadir, ya mohon doa yang didoakan oleh kita semua. Pertama, almarhum yang sudah meninggal diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya dan kesalahannya, dan tentu kita berharap ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang masih hidup begitu ya, tentu kita harus mendoakan ya kepada keluarganya juga. Mudah-mudahan ibu dan keluarga dengan para putra, tadi saya tanya 2 sudah bekerja, yang lain masih sekolah. Mudah-mudahan ibu diberikan kesabaran, ketawakalan. Betapa beratnya ditinggalkan oleh tulang punggung kehidupan. Ya, siapapun akan berat. Ya, apalagi ya suami yang dicintai, yang selama ini menghidupi keluarga, tentu begitu berat dan sangat sedihnya. Oleh karena itu, inilah sebuah ujian dari Allah. Ketika ujian itu diterima dengan baik, dengan sabar, Allah akan menjaga lebih baik lagi kepada keluarga almarhum ini. Kepada mitra-mitra, para petani yang bersama-sama dengan almarhum, ya tetap bekerja seperti biasa. Karena saya pun akan mengambil langkah dengan Pak Kapolres, Pak Dandim akan rapat di kabupaten, akan menghadirkan dari pabrik gula. Ya, supaya saya ingin minta penguatan lagi begitu kepada pabrik gula untuk menjamin keselamatan rakyat sebagai mitra pabrik gula. Ya, bagaimana menjaga karena ini selalu berulang kejadian ini. Jadi lagi, ada apa ini sebetulnya ya. Jadi kami berpikir malam itu ya, kalau begitu kita nanti Pak Kapolres, Pak Dandim dengan Perkumda yang lain akan menghaturi dari pabrik gula, akan menitipkan keselamatan rakyat, baik yang bekerja di pabrik maupun yang bekerja di kebun-kebun untuk tanam tebu ini. Mereka dijaga keselamatannya, ya, dilindungi. Sebab nyawa itu sulit dihargai dengan uang, ya. Yang namanya nyawa itu sulit dihargai dengan apapun. Makanya kehilangan 2 warga itu, ya bagi bupati ini tentu sebagai sebuah kesedihan yang luar biasa. Gitu ya. Oleh karena itu kami sengaja datang ke sini untuk memperkuat keluarga, juga jajaran pemerintah Kecamatan Jatitujuh, begitu, Kepala Desa Jatiraga, mohon Pak Kuhu dengan jajarannya jaga rakyat begitu ya. Jangan sampai ada yang mengompori nanti, ya, timbul lagi ya. Yang namanya perkelahian, tawuran, tidak pernah ada yang untung. Semuanya rugi ya. Lebih bagus mari kita perhatikan keluarganya. Kita doakan bersama, tahlil bersama. Lebih bagus itu. Ya. Daripada kita mendengar pancingan-pancingan atau gosokan-gosokan atau kompor-kompor begitu yang akan menggerakkan kita untuk melakukan balas dendam. Biarkan ya, mereka akan kita saksikan nanti. Ya. Saya sudah pada teman salah satu anggota dewan di sana, ada teman separtai begitu. Ya, saya akan menyaksikan bagaimana hukuman yang diberikan kepada orang yang membunuh rakyat Majalengka, 2 orang ini. Sudah sampaikan kepada Pak Bupati, saya siap mengawal, walaupun saya sama anggota dewan, tapi saya tidak ridho. Ya, rakyat Bapak petani yang untuk kehidupannya juga dibantai seperti itu. Dia sudah seperti itu ngomongnya. Artinya siapapun tidak ada yang bisa menerima kenyataan ini. Bapak dan Ibu sekalian, kami dari Polres Majalengka begitu terkejut dengar informasi kemarin. Yang pertama, ternyata mohon maaf kami sampaikan di sini bahwa penggarapan itu sudah dikoordinasikan dengan Polres Indramayu. Itu informasi dari PG Jatitujuh. Tapi ternyata rentang koordinasi itu
tidak dekat, jauh. Bahwa warga disampaikan demikian, kemudian warga di blok itu berkumpul sekitar 600 sampai 700 orang. Kemudian pada saat penggarapan lahan terjadi, datanglah sekelompok orang dari Indramayu melakukan provokasi sehingga orang yang ada di lokasi penggarapan itu terpancing emosi. Ada orang-orang yang berpikir baik, maksudnya tidak meladeni ini, ya mereka tetap berkumpul. Tapi ada orang-orang yang terpancing. Kemudian kami mendengar informasi 2 orang rekan kita yang terkena ini sebenarnya ingin menarik mundur masyarakat karena beliau-beliau ini adalah tokoh di sini. Dan ini tentunya kejadian yang betul-betul tidak kita perhitungkan pada saat itu. Jadi di beberapa hari kemarin kami juga sudah ada juga orang Indramayu yang dibacok di Indramayu. Memang pelakunya kelompok F Kamis juga. Dan oleh karena itu, setelah kejadian itu saya langsung berkoordinasi dengan Kapolres Indramayu, langsung menggabungkan pasukan. Kemudian kami bersama datang ke lokasi Desa Amis. Yang pertama yang kita lakukan adalah menyisir orang-orang yang di sana yang kemungkinan sebagai pelaku. Kemudian kami bersama-sama juga melaksanakan penangkapan di Desa Amis itu terhadap saudara yang berinisial P. Pada intinya proses hukum sudah berjalan di Indramayu dan kami berharap masyarakat Kabupaten Majalengka menyerahkan ini kepada pihak berwajib dalam penyelesaian kasus perkara kemarin. Dan ke depan, Bapak Ibu sekalian, dari Polres Indramayu berkaitan ini dengan sebuah kejadian yang sangat-sangat berpotensi konflik sosial. Dalam beberapa saat ke depan, Polres Indramayu menginginkan, dan kami juga di Polres Majalengka menginginkan tidak ada provokasi dari pihak Indramayu maupun dari pihak Majalengka. Salah satu provokasi yang mungkin terjadi adalah mulai menggarap lahan. Kami percaya, kami paham bahwa dalam situasi musim hujan seperti ini, inilah musim yang paling baik untuk menanam. Tapi mohon maaf, karena situasinya sekarang ada penyidikan terhadap ormas tersebut, dan supaya tidak menjadikan bahasa bahwa pemerintah berpihak dan lain sebagainya, untuk sementara pelaksanaan penggarapan tolong dihentikan sementara dulu. Nanti sambil terus berkoordinasi untuk ke depan bagaimana kita semua bisa menggarap lahan tebu tersebut. Yang saya ketahui bahwa lahan yang disewa oleh PG Jati 7 adalah diperuntukkan untuk tebu. Dan alhamdulillah sejauh pantauan saya di Kabupaten Indramayu, di Kabupaten Majalengka, tidak ada lahan satupun yang dipergunakan untuk selain tebu. Kemitraan di sini berjalan dengan baik, kemitraan di sini berjalan dengan terkoordinasi dan sangat-sangat baik. Masyarakat mendapatkan ekonomi dari penanaman tebu. Itu sudah sangat alhamdulillah. Saya sangat bersyukur masyarakat di Kabupaten Majalengka betul-betul memanfaatkan lahan sebagai penggarapan tebu. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ini kita pertahankan sambil pelan-pelan nanti bagi orang-orang
yang secara hukum dan ilegal, penguasaan lahan tidak peruntukannya, nanti silahkan sama-sama dengan Polres Majalengka, Kodim Majalengka, dan pemerintah daerah Majalengka, kita bersama-sama memakmurkan wilayah utara Majalengka dengan tidak ada konflik. Saya sangat berterima kasih kepada bapak-bapak sekalian bahwa pemicu konflik bukan dari Kabupaten Majalengka, tapi di sisi lain ke depan insya Allah, kemarin Pak Bupati juga sudah menyampaikan, kita akan memberikan perhatian lebih kepada warga masyarakat di utara Majalengka supaya nanti dalam bercocok tanam lebih aman, terprovokasi untuk bergerak, untuk membalas dendam, karena akhir-akhirnya ujung-ujungnya kalau berkaitan dengan nyawa tidak bisa digantikan, tidak ada penggantinya. Kalau rugi uang, rugi waktu, rugi keringat masih bisa kita cari, kalau rugi nyawa nggak ada gantinya. Jadi kita berharap tidak ada yang terprovokasi, tidak ada yang bergerak menyerang ke sana. Dan kemarin saya yakinkan sendiri bahwa proses hukum yang dilakukan oleh Polres Indramayu berjalan dengan baik. Saya sampai kawal Kapolres, saya berikan kekuatan personil ke sana. Saya juga ikuti proses penangkapan. Karena saya ingin prosesnya sudah dilaksanakan, dan saya menyaksikan sendiri bahwa prosesnya semua sudah dilakukan oleh Polres Indramayu. Hari ini sekitar 26 orang yang dimintai keterangan terkait dengan peristiwa ini. Mudah-mudahan mereka pelaku. Saya menugaskan Pak Camat, Pak Kapolres, Pak Ramil dengan Pak Dewan nanti, jadi berbicara dengan Raja Raja Wali begitu. Karena ini kan masa depan, ada anak nih kan, ya. Jadi bisa dibeasiswakan oleh PG begitu, karena ini masih sekolah Bu ya. Berapa orang di sekolah Bu? Dua lagi ya. Mohon dibicarakan nanti Pak Dewannya, ya. Pak Camat dengan PG agar ditindaklanjuti begitu, kan masih ada 2 anak yang masih sekolah, sehingga wajarlah kalau Pak Bidula bisa membeasiswakan untuk biaya belajarnya atau pesantrennya. Saya kira itu Pak Camat. Ini Pak, dan saya sepintas juga sudah membahas hal itu dengan Pak JM khusus dengan Pak Eko Pak dari Pabrik Gula, dan tentunya akan kami tindak lanjuti bersama dengan Musbika Pak.